Oke, selamat datang di Panduan EduFed ya. Yuk dalam beberapa menit ke depan kita bedah bareng-bareng sistem operasi program ini. Tapi jangan bayangin ini sebagai kumpulan aturan yang mengekang ya. Anggap aja ini semacam aturan main dalam sebuah perjalanan naratif yang dirancang khusus buat melindungi dan memperkuat cerita kalian. Nah, kutipan ini kan kena banget. Sering banget loh ide brilian itu gagal bukan karena konsepnya yang jelek, tapi karena yaitu kerangkanya rapuh, cara menjaganya longgar. Makanya, yuk kita lihat gimana aturan di EduFed ini dirancang buat jadi semacam penjaga yang esensial banget buat karya kalian. Oke, kita mulai dari pilar pertama. Setiap cerita butuh penjaga. Ingat ya, aturan di sini tuh bukan batasan. Ini lebih kayak pagar pelindung buat mastiin ide-ide berharga kalian itu sampai ke tujuan dengan utuh. Nah, ini dia filosofi intinya. Sistem ini adalah sebuah kerangka kerja yang suportif. Tujuannya cuma satu, ngasih struktur yang kokoh, biar kalian bisa fokus penuh ke hal yang paling penting, yaitu ya membangun cerita dan portofolio yang kuat. Lanjut ya, arena dan kompas kalian. Nah, ini adalah dua perangkat inti, bisa dibilang bengkel kerja sama alat navigasi, yang bakal kalian pakai terus selama petualangan ini. Ini dia arena utama kalian, C-Zone. Penting nih buat diingat, C-Zone itu bukan sekedar folder buat upload file ya, bukan. Disinilah kalian bakal berkreasi, bener-bener memahami tantangannya, dan ninggalin jejak karya buat portofolio kalian. Nah, perspektif dari Boy ini menarik banget. Dia menekankan kalau G-Zone itu panggung kalian. Jadi gimana cara kalian memakainya, itu nunjukin seberapa serius komitmen kalian sama ide yang lagi kalian bangun. Setelah karya kalian selesai di Z-Zone, perjalanannya belum selesai loh. Justru, disinilah bagian krusial lainnya dimulai, yaitu penilaian. Kalian bakal melakukan asesmen diri sendiri dan juga menilai karya dua teman lainnya. Prosesnya super jelas dan simpel kok, cuma 3 langkah. Pertama, submit karya kalian. Kedua, evaluasi karya kalian sendiri pakai rubrik yang ada. Terus yang ketiga, kasih penilaian yang membangun untuk 2 karya dari rekan kalian. Gampang kan? Jadi poin pentingnya adalah ini bukan sekedar formalitas. Seperti yang ditekankan Boy, kemampuan menilai secara jujur dan objektif itu sebuah keahlian profesional yang harganya mahal banget. Ini latihan buat membangun kepercayaan. Oke, bagian ketiga, menavigasi waktu dan diskusi. Nah, di sini kita bakal bahas aturan main seputar deadline dan gimana caranya berinteraksi secara profesional. Sistem kita ini transparan banget, nggak ada hukuman yang aneh-aneh, konsekuensinya jelas. Kalau submit tepat waktu, artinya kalian bisa ikut penuh dalam proses assessment. Kalau terlambat, kalian masih boleh kok kumpulin karya, tapi ya itu, kalian kehilangan kesempatan buat ikut di tahap penilaiannya. Pandangan dari Ayu ini benar-benar nyambungin aturan program kita sama dunia kerja nyata nih. Tepat waktu itu bukan cuma soal nyerahin tugas, tapi soal menghargai proses dan kesempatan buat terlibat di dalamnya secara utuh. Selain G-Zone, ada ruang penting lainnya, yaitu forum. Nah, ini tempat kita buat dialog yang konstruktif. Bukan buat pamer atau cari-cari kesalahan ya, tapi buat bertanya, berbagi, dan memperdebatkan ide pakai argumen yang kuat. Nasihat dari Ayu ini berharga banget. Kualitas interaksi kalian di forum itu nggak diukur dari panjangnya jawaban, tapi justru dari dalamnya pertanyaan yang kalian ajukan. Itu cerminan langsung dari proses berpikir kalian. Sekarang, kita masuk ke pemetaan perjalanan kolaboratif. Ini semua tentang gimana kita menciptakan jejak kerja bareng yang bisa diverifikasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini dia Scroll. Anggap aja ini kayak logbook resmi dari perjalanan tim kalian. Semua diskusi penting, dinamika internal, setiap keputusan yang diambil, semuanya harus, wajib tercatat di sini. Kenapa sih ini penting banget? Ayo ngejelasinnya dengan pas. Tanpa catatan, proses kolaborasi itu bisa jadi abu-abu dan gampang banget dilupain. Scroll lah, ini alat yang bikin proses kerja tim kalian jadi transparan dan bisa dipercaya. Nanti kalian juga bakal nemuin elemen-elemen gamifikasi kayak XP, GP, dan level. Penting buat dipahami, ini bukan trik biar kalian ketagihan ya. Ini murni alat bantu. Buat apa? Buat jaga ritme, bikin progres kalian kelihatan jelas, dan mastiin setiap langkah dalam perjalanan ini terasa bermakna. Kita sampai di bagian terakhir dan yang paling fundamental, fakta yang kita jaga. Ini adalah fondasi dari semua sistem yang udah kita bahas dari tadi. Ya, sesederhana itu. Semua aturan, semua alat, G-Zone, assessment, forum, scroll, semuanya dibangun di atas satu fondasi tunggal, kepercayaan. Kepercayaan antara kalian, fasilitator, dan seluruh proses ini. Nah, inilah fakta atau kode etik kita bersama.
5 pilar ini, jujur, disiplin, adil, hormat, dan tanggung jawab, adalah komitmen yang kita semua pegang erat-erat, biar perjalanan ini jadi bernilai buat semua orang. Di tengah semua aturan dan sistem ini, jangan pernah lupa tujuan utamanya. Ayu ngingetin kita dengan kuat banget. Pada akhirnya, yang paling penting itu kualitas cerita dan karya kalian. Sistem ini cuma alat buat bantu kalian sampai ke sana. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Semua struktur di EduVan, semua poin dan level, itu semua cuma kerangka. Mereka ada buat satu tujuan, mengangkat cerita kalian, biar layak dinikmati dunia. Yang bakal dikenang itu bukan seberapa jago kalian ngikutin sistem, tapi seberapa kuat karya yang kalian hasilkan. Jadi, ini pertanyaan terakhir nih buat kalian renungkan sebelum kita mulai. Dengan semua alat dan penjaga yang udah disiapkan, sekarang pertanyaannya kembali ke kalian. Apakah cerita yang akan kalian bangun ini cukup berharga untuk dilindungi dan diperjuangkan? Oke, perjalanan kalian dimulai sekarang.